Latar belakang. Berdasarkan pasal 28 huruf A ayat 1 dan 2 Undang-Undang NRI tahun 1945, setiap orang berhak untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta mendapatkan layanan kesehatan. Hal tersebut menyiratkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang bebas dari narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman atau non-tanaman, di mana dapat menyebabkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan orang ketergantungan kepada zat tersebut. Narkotika juga dapat menyebabkan kecanduan dan merusak kesehatan maupun kehidupan. Kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, narkotika sudah sangat mengkhawatirkan setiap bangsa dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Setiap bangsa pastinya mempunyai penegakan hukum, tetapi sampai saat ini kasus narkotika tidak pernah berhenti dan setiap tahun selalu menemukan kasus narkotika khususnya di negara Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Bone untuk mengungkapkan kasus jaringan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Kedua, bagaimana kendala dalam proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Bone untuk mengungkapkan kasus jaringan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Tujuan penelitian. Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Bone untuk mengungkapkan kasus jaringan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Yang kedua, untuk mengetahui kendala dalam proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Bone untuk mengungkapkan kasus jaringan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Manfaat penelitian. Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan draft ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian draft ini adalah yang pertama, secara ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan tataran ilmu pengetahuan. Yang kedua, secara praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Kajian pustaka. Pertama, hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Selanjutnya, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diencamkan. Kemudian yang selanjutnya, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Teori penegakan hukum. Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer dan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang dilakukan
wawancara langsung. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Polres Bone, tepatnya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Diharapkan dengan dilakukannya riset dan penelitian ini dapat memberikan pengaruh serta hasil terkait tangan proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Bone untuk mengungkapkan kasus jaringan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. Data dan sumber data. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Data kualitatif digunakan dalam data dan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yang pertama dalam metode observasi, maka instrumen yang digunakan adalah checklist dan kamera. Kedua, dalam metode studi pustaka, maka instrumen yang digunakan penulis adalah buku catatan, artikel, tesis, e-book, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel, ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliable dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.